Apri kan seumur hidup nih boleh dikatakan hanya 2 TV, TPI dan Trans. Nggak kayak saya loncat-loncat terus. Benar, Saya benar. loncat-loncat. Nah, Apri kan tipikalnya adalah yang memang sudah stay di satu company, ya udah itu yang ditekunin. Nah, kenapa nih Apri kemudian 2 tahun yang lalu kalau nggak salah yang memutuskan untuk berpindah kuadran dari seorang pegawai, kemudian memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Itu gimana tuh? Kalau memang kalau memulainya tiba-tiba mungkin akan susah ya, ketika misalnya aku keluar Trans, terus aku belum punya apa-apa, itu pasti aku akan kebingungan. Aduh, aku mau mulai apa ya? Mulai ini takutnya nggak pasti ada rasa ketakutan. Nah, ketika beberapa tahun sebelum 2 tahun sebelum aku keluar itu, aku udah mulai merasa bahwa aku mau bikin sesuatu apa ya? Aku pengen menjadi orang yang lebih berguna. Aku menjualan, cari target, ketemu klien, kan gitu aja ya, setiap bulan lapor terus capai target, terus atau nggak capai target, that's it, itu aja. Nggak ada sesuatu yang menurut aku berubah nih, sementara aku udah 16 tahun aku begini terus gitu. Ya, aku begini terus. Akhirnya ketika aku udah berpikiran seperti itu, aku dikontak sama temen kebetulan yang ada di Singapura. Dia hanya nawarin produk aja, terus aku kan emang orangnya gitu ya, jadi ketika ditawarin aku cobalah, apalagi kalau untuk kesehatan, aku yang penting harus sehat, karena kalau orang sehat, kita mau melakukan apapun itu pasti bisa, dan aku yakin yang namanya sehat itu mahal, tapi ketika kita jauh lebih mahal. Jadi aku paling takut ketika aku sakit gitu. Jadi aku harus sehat. Ya, tawarin, yang penting aku untuk sehat dulu. Ketika aku pakai produknya, itu aku mencintai produk ini. Nah, aku yakin ketika kita mencintai sama aja ketika kita mencintai pekerjaan, kita akan all out untuk pekerjaan yang kuning kan. Nah, sama juga aku ketemu sama produk ini, kok produk ini bagus ya. Nah, aku mulai cinta sama produk itu, sehingga mulai berpikiran bahwa sepertinya produk ini bisa aku jadikan sebagai lahan aku untuk mencari duit, karena aku melihat potensi daripada produk ini. Ketika produk ini bagus, aku berpikiran bahwa aku tidak akan susah berjualan. Itu satu. Ketika bagus, pasti yang berbicara adalah produk. Dan aku nggak perlu susah payah misalnya untuk aku meyakinkan bagaimana bagusnya produk ini. Aku cuma berpikirannya gitu. Nah, dan pikirannya itu akhirnya berkembang, Mbak. Bagaimana aku membuat brand awareness terhadap diri aku sendiri. Brand awareness bahwa aku kepengen orang tahu bahwa aku pemakai produk ini dan aku menjual produk. Ketika kita tujuannya itu, akhirnya aku berpikir lagi, gimana ya cara aku bikin brand awareness? Aku harus mencintai produk ini. Lingkunganku harus tahu semua bahwa aku pemakai dan memakai produk ini dan menjual. Akhirnya berkembang dari situ. Gimana ya caranya kalau TV lain harus tahu bahwa aku menjual ini. Karena kalau aku harus tahu TV lain, aku nggak sanggup. Nggak sanggupnya karena apa? Mungkin karena aku bukan mereka, bukan TV. Gimana caranya ya? Oh, akhirnya aku nemu lagi. Oh, aku ketika ketemu agensi, aku berjualan Trans TV, terus mereka belum ada respon, belum ada ini. Nah, lagi ilmu aku. Gimana ya caranya? Oh, akhirnya aku keluarinlah produk aku. Dong, ketika habis presentasi, nanya, Pri itu apaan? Oh, ini aku kalau lagi nggak enak aku pakai ini gitu. Wah, enak juga ya wanginya.
berapaan? Aku sebutin kan, mahal ya. Ya, kalau lo mau, lo beli program gue, nanti aku kasih deh. Aku bilang gitu bonusnya. Beneran Pri? Ya udah, akhirnya pas ini ya udah coba paket lo mana. Akhirnya mulai deh tuh paket lo mana. Ya udah akhirnya kita deal-dealan paket, udah deal, ya udah aku kasih hadiah ya, aku kasih 1 oil. Aku kasih itu memang murni, aku sih tadinya nggak berpikiran yang bahwa dia harus jadi member aku, harus beli aku enggak, tapi cuma berpikiran gimana nih Trans TV-nya supaya laku. Aku sih kepikirannya cuma gitu dong, gimana nih, karena ketika kita ini udah pastilah begitu lah. Ini pasti tawar lah, biasa kalau namanya dagang ya. Nah, kan dia biasa ditawar. Udah biasa, makanya udah biasa ditawar. Kalau jadi ANTV udah jadi Selsi TV, kalau nggak ditawar kayaknya gaji. Makanya kalau nggak nawar kayaknya nggak enak. Iya. Hanya aku pikir bagaimana ya aku mau mengkombinasikan pekerjaan aku dengan produk aku yang baru ini. Gitu. Aku cuma mau supaya ini jalan. Aku cuma itu aja. Akhirnya setelah melakukan itu, orangnya ngerasa ini kok enak ya. Akhirnya mulailah satu. Akhirnya aku punya kaki-kaki yang lumayan banyak. Dan apa yang aku kepingin, brand awareness yang aku ciptakan itu akhirnya terbentuk. Beberapa TV semuanya itu membeli produknya tapi melalui agensi, kan di atasnya tetap aku. Jadi apa yang aku ciptakan itu terbentuk gitu. Nah, sampai kenapa aku memutuskan keluar dari Trans TV juga, selain itu memang aku punya tua yang waktu itu sakit, sehingga aku berpikiran aku belasan tahun bahkan puluhan tahun aku bekerja untuk perusahaan orang, waktu aku habis sehingga aku nggak punya waktu buat orang tua ya. Akhirnya aku memutuskan untuk aku keluar karena memang aku mau merawat orang tuaku. Jadi waktu itu emang bapakku sakit lama, terus jadi begitu aku dikasih cuti 3 bulan, di 2 bulannya bapak kan meninggal kan pas lebaran. Setelah meninggal saat lebaran, aku melihat ibuku kayaknya mau ninggalin dia. Aku semakin nggak sanggup ninggalin ibu di rumah. Akhirnya aku benar-benar putuskan aku stop aku benar-benar keluar dari Trans. Dari cuti itu aku udah langsung memutuskan untuk keluar dari Trans. Alhamdulillah, mungkin kalau orang yang begitu keluar nggak ada apa-apa mungkin ada bingung. Sebenarnya sih nggak bisa, tapi bisa hidup pasti. Maksudnya gini, orang ketika keluar dari kantor pasti akan, waduh gue mati. Misalnya nih ada yang di PHK atau gue mati nih gitu. Padahal sebenarnya nggak mati selama kita mau berusaha, kita mau berdoa, itu pasti Allah itu pasti akan kasih rezeki. Nah, setelah aku keluar Mbak, aku kan banyak waktu. Nah, ketika akhirnya aktivitas jalan ya, aku akhirnya sering datang ke training seminar, terutama training digital. Ketika aku datang ke sana, anak-anak muda ya masih pada seger-seger, mereka mencari duit lewat yang namanya online. Dan yang didapat bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran juta mereka bisa dapat. Nah, setelah aku jalanin itu, ternyata bener loh dikatakan mereka. Jadi aku semakin yakin bahwa mencari duit itu bukan. Jadi jadi maksudnya ketika orang, aduh nggak kerja di kantoran, nggak keren, nggak duit ya. Ketika aku keluar itu salah besar persepsi itu. Jadi ternyata nyari duit itu bukan hanya di kantor, bisa di mana aja. Ya terbukti sekarang gitu. Maksudnya ketika
ketika aku udah keluar gitu ya, apalagi ini masa pandemi gitu ya, masa pandemi ini aku mau berterima, maksudnya ada ini aku bersyukur bukan, tapi maksudnya benar-benar Allah itu emang udah kasih rezeki, udah kasih kesempatan ke aku. Memang lo tuh udah waktunya keluar, udah tepat gitu. Jadi lo keluar, emang ngurusin orang tua, terus sekalian juga pengen punya usaha. Terus sekarang ibuku juga kena stroke sebelum puasa kemarin, tapi aku udah nggak di kantor. Kan waktu aku udah lebih banyak bisa menjaga orang tua, dan aku bisa melakukan doing bisnis itu dengan online. Dengan sangat gampang aku melakukan dengan online, Kak. Jadi ketika aku jagain ibu di rumah sakit sambil duduk tuh, sambil chatting, edukasi sumber, bahkan ada yang tiba-tiba nanya, Mbak, kalau aku mau beli ini bisa nggak lewat Mbak Apri? Ya itu karena memang brand awareness yang sudah aku ciptakan sebelumnya kan, ya kan? Orang harus tahu kalau aku penjual atau distributor yang living gitu ya. Jadi orang sekarang ini malah nyari ke aku. Alhamdulillah aku keluar dari trans itu, aku tidak merasa kehilangan teman, aku tidak merasa tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah juga penghasilan ya alhamdulillah gitu ya, meningkat terus sesuai dengan memang Allah udah ngasih ya, sesuai porsinya Allah udah ngasih saatnya. Jadi aku merasa blessing banget. Aku punya kesempatan ketemu produk ini setelah aku keluar dari trans, aku bisa menemukan ini. Jadi gitu. Sekarang jadi aku lebih banyak sharing ke member-member, motivate mereka, dan aku bahkan senang banget ketika ada member yang naik ranking. Bahkan aku bercita-cita, aku sekarang plannya adalah bahwa aku harus menguatkan base aku, member-member aku, untuk mereka jadi builder aku, mereka punya ranking semuanya, supaya aku semakin ke atas gitu. Jadi aku merasa aku kayak lebih berguna ya, karena ketika ada member yang bukan seseorang yang tadinya bisa jualan, bisa ngomong atau tapi bahkan sekarang bisa jadi builder aku. Dia udah punya ranking, udah punya penghasilan yang sangat lumayan, yang dia nggak pernah ngebayangin. Ketika mereka say thanks, thank you ya karena gue punya, aku rasanya aku tuh jadi seorang yang sangat berarti, seorang yang sangat ini ya nggak apa-apa. Jadi ya ini saking ininya, menghayatinya ya, sampai Apri itu tersentuh dan juga merasa bahwa bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Ini yang sebetulnya satu hal yang mungkin selama ini dicita-citakan dan baru bisa terwujud dalam 2 tahun terakhir ini ya. Nah, maklum nih teman-teman ya, sales. Jadi Apri ini emang dasarnya sales ya. Jadi kalau ditanya satu, jawabannya panjang banget. Ini ada Mbak Lis nih, katanya Mbak Lis bilang, Mbak Limi pertama bilangnya menawar itu wajib ya, Mbak Lis. Kita itu sebagai orang sales udah terbiasa ditawar. Kalau nggak ditawar rasanya kayaknya nggak afdol, katanya. Udah ini mentalnya udah mental ditawar soalnya kita. Terima kasih Mbak Lis yang udah ikut bergabung, bahkan sudah nontonnya dari Ankara ya. Dan juga ada Mbak Tina Talisa. Hai Mbak Tina, katanya kangen juga sama Mbak Tina ya. Apa kabarnya? Sehat ya Mbak? Bagaimana dengan usaha klinik giginya ya?